Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu keempat ini kita masih diberikan kuat dan sehat. Dan kita mau dengarkan firman Yahweh, maka sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas segala pertolonganmu, kebajikanmu sepanjang hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Bapa, kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan di dalam menjalani hidup kami mengiring Engkau. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebagian firman terambil dari Yosua pasal 1 ayat 8-9 yang demikian. Kitab Taurat ini tidak boleh menjauh dari mulutmu dan engkau harus merenungkannya siang dan malam agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Bukankah aku telah memerintahkan engkau kuatlah dan mantaplah, janganlah takut atau berkecil hati, karena Yahweh Elohimmu ada bersamamu di segala tempat kemana engkau pergi. Ditegaskan kalimat terakhir bahwa Yahweh Elohimmu ada bersamamu di segala tempat kemana engkau pergi. Situasi dunia semakin hari semakin rusak, semakin jahat. Maka banyak orang sedang kebingungan, ketakutan, tetapi ingat bahwa Yahweh Elohim ada beserta kita. Hari ini saya berikan temanya, Yahweh Immanuel bagi kita. Sekali lagi, Yahweh Immanuel bagi kita. Artinya Immanuel itu Elohim beserta kita. Dalam Matius 1 ayat 23, lihatlah seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menyebut namanya Immanuel, yang diterjemahkan artinya Elohim beserta kita. Berapa lama Yahweh Elohim itu beserta kita? Bukan 1 hari, bukan 1 tahun, tetapi seumur hidup kita Dia menyertai kita, asal kita benar-benar berpegang teguh kepada firman-Nya, selalu mengandalkan kuasa-Nya, dan selalu memberikan perhatian kepada perintah-Nya. Dan saat ini saya akan perlu jelaskan apa bukti Yahweh sebagai Immanuel bagi kita. Pertama-tama, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, maka Yahweh memberikan pakaian kepada manusia sekalipun manusia sudah melanggar firman Yahweh. Dalam Kejadian pasal 3:1, dan Yahweh Elohim membuat pakaian dari kulit untuk manusia itu dan istrinya dan mengenakannya kepada mereka. Padahal Yahweh sudah berfirman, buah di tengah taman ini tidak boleh kau makan, tapi Yahweh masih memberikan kasih dan perhatian kepada mereka sekalipun Adam dan Hawa sudah melanggar firman Yahweh. Tapi bukan berarti kita bangga melanggar firman Yahweh, kita lakukan pelanggaran lagi, kita harus bertobat. Yang berikutnya, bahwa ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 400 tahun, Yahweh membebaskan mereka melalui Musa. Di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 40-41, dan lama berdiamnya Bani Israel ketika mereka tinggal di Mesir adalah 430 tahun, dan terjadilah pada akhir 430 tahun, bahkan pada hari yang sama ini terjadilah bahwa seluruh pasukan Yahweh keluar dari tanah Mesir membebaskan orang Israel. Jadi 430 tahun tadi, 30 tahun bangsa Israel belum jadi diperbudak. Tapi setelah 30 tahun mereka diperbudak selama 400 tahun, dan Yahweh bebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Mesir itu gambaran daripada dunia.
Israel itu ada Israel Perjanjian Lama, Israel Perjanjian Baru, yaitu pengikut-pengikut Yeshua HaMasyiah disebut Israel secara rohani. Jadi kalau kita sebagai Israel rohani atau anak-anak daripada Tuhan Yeshua, kita juga pasti dipelihara oleh Yahweh, meninggalkan dunia ini dan kembali ke rumah Bapa di surga. Kita tidak akan selamanya diperbudak oleh pekerjaan roh jahat, sebab ada Bapa kita yang menyelamatkan kita. Yang berikutnya, ketika bangsa Israel dikejar oleh tentara Mesir, Yahweh membelah Laut Merah menjadi tanah kering. Dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 21 sampai dengan 22 yang berbunyi demikian. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan Yahweh menguakkan air laut itu dengan perantaraan angin timur yang kuat semalam-malaman, dan dia membuat laut itu menjadi tanah kering, dan air itu terbelah, dan masuklah Bani Israel itu ke tengah-tengah laut di atas tanah kering, dan air itulah tembok bagi mereka dari kanan mereka dan dari sebelah kiri mereka. Kita bisa bayangkan di sini hal yang sangat luar biasa. Kalau kita adalah umat pilihan Yahweh, bangsa Israel secara rohani atau anak daripada Tuhan Yeshua, kita pasti disertai sampai kemanapun kita melangkah. Dikatakan tadi bahwa air itu bisa dibelah, laut itu bisa dibelah sehingga mereka berjalan di tanah kering. Kiri kanan air, di dasarnya itu tanah kering, mereka berjalan di tanah kering. Jadi kalau kita dipimpin oleh Yahweh itu, kita berjalan di tanah yang kering, sekalipun banyak masalah, tantangan, rintangan dalam dunia ini, Yahweh pasti memberikan kemenangan. Laut itu bicara kehidupan. Dalam kehidupan yang semakin hari semakin sulit, Yahweh selalu memberikan jalan keluar kepada kita, asal kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia, berjalan seturut dengan firman-Nya. Berikutnya, apa bukti bahwa Yahweh itu Immanuel bagi kita? Bahwa Yahweh melindungi kita dari padang gurun. Bangsa Israel melindungi Yahweh melindungi perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun dengan tiang api dan tiang awan. Itu di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21 yang berbunyi demikian. Dan Yahweh berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, guna menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api, guna menerangi mereka untuk dapat terus berjalan siang dan malam. Saudara tahu, di padang gurun itu mereka 40 tahun, siang hari berarti panas terik. Maka Yahweh buat tiang awan di atas mereka sehingga mereka sejuk menjalani padang gurun itu. Pada malam hari di padang gurun itu tidak ada listrik, tetapi Yahweh buat tiang api sehingga mereka berjalan dalam terang daripada Yahweh itu. Firman itu adalah terang bagi kita. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Jika engkau hidup dalam Yeshua HaMasyiah, maka perjalanan hidupmu, sekalipun dunia semakin gelap, Tuhan Yesus menerangi perjalanan hidupmu, memberikan kemenangan kepadamu melewati padang gurun ini yang semakin hari semakin panas, yang semakin hari semakin rusak. Percaya ada Bapa di surga yang menyertai kita. Berikutnya, bahwa Yahweh Immanuel bagi kita, Dia juga yang memberikan kita
yaitu makan dan minuman kita. Bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun diberikan makan mana dan daging burung puyuh setiap hari selama 40 tahun. Ini luar biasa, saudaraku. Dalam Keluaran pasal 16 ayat yang ke-35 dikatakan demikian. Dan Bani Israel memakan mana selama 40 tahun sampai mereka tiba di tanah yang berpenghuni. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Kalau ditanya di padang gurun itu dari manakah, yaitu mana itu berupa roti. Dari manakah datangnya roti sementara pabrik tidak ada di sana? Yahweh turunkan embun pada sekeliling kemah mereka, dan tiba-tiba embun itu berubah menjadi mana tadi. Sore hari Yahweh kirim burung-burung, yaitu untuk datang di kemah mereka, dan mereka menangkapi dan mereka makan daging setiap hari. Maka dalam hidup kita sehari-hari, jangan takut apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan Yesus sudah katakan itu dalam Matius pasal 6 ayat yang yaitu 30 sampai dengan 33. Karena ada Bapamu di surga yang menyediakan semua itu, tetapi cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Situasi dunia semakin hari semakin rusak, semakin parah. Ingat, saudara dan saya punya Bapa di surga yang menjamin makan, minum, pakaian kita. Jangankan makan, minum, dan pakaian kita, surga disiapkan bagi kita, anak-anaknya, yaitu melalui Tuhan Yesus. Jadi jangan khawatir hanya urusan makan, minum, dan pakaian setiap hari. Engkau tidak berdoa, engkau tidak baca firman, engkau tidak beribadah. Justru itu salah. Engkau harus yakin ketika engkau mencari Yahweh itu dengan sungguh-sungguh, Dia adalah Immanuel bagimu, menyediakan makan, minum, dan pakaianmu. Bahkan engkau dijamin pasti masuk surga. Berikutnya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, darah lembu jantan, domba jantan tidak bisa menghapus dosa manusia, tetapi Yeshua HaMasyiah mati di atas kayu salib untuk menjadi korban penghapus dosa manusia, menguduskan dan membenarkan manusia, sehingga melalui pengorbanan Yeshua HaMasyiah di atas kayu salib, semua dosa manusia yang mau bertobat pasti dihapus dan diberikan pengampunan, dijamin pasti masuk surga. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 12 dikatakan demikian. Namun Dia sesudah mempersembahkan satu korban karena dosa-dosa, Dia duduk di sebelah kanan Elohim untuk selamanya. Selebihnya sambil menanti sampai para musuhnya telah diletakkan sebagai tumpuan kakinya, sebab oleh satu persembahan Dia telah menyempurnakan mereka yang dikuduskan sampai selamanya. Elohim beserta kita, Dia memberikan tubuh dan darahnya untuk menghapus dosa kita, baik dosa kita, dosa turunan, dan memberikan jaminan keselamatan. Saya ingatkan lagi, agamamu, doktrin gerejamu tidak menyelamatkan engkau, perbuatan baikmu tidak menyelamatkan engkau. Tapi yang bisa menyelamatkan engkau hanya Yeshua HaMasyiah, karena Dia adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia dan mati di salib untuk menghapus segala kutuk dari manusia dan memberikan jaminan keselamatan bagi manusia.
maka jika engkau hidup dalam Yesus HaMasiah, dijamin pasti masuk surga. Karena korban daripada Yesus HaMasiah itu tadi, korban yang sempurna, tidak perlu tiap tahun sembelih domba atau kambing, karena korban Yesus HaMasiah tidak perlu diulang-ulang karena sudah benar, karena sudah kudus, karena Dia adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia. Berikutnya, bukti daripada Yahweh Elohim itu Immanuel bagi kita, agar kita kuat, Yahweh sudah memberikan Roh Kudus bagi kita untuk melawan segala tipu muslihat daripada si iblis. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke 16, 17 dan 26 dikatakan demikian. Dan aku meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya, karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Di ayat yang ke-26, namun penghibur, yakni Roh Kudus, yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu yang akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Saudaraku, musuh yang paling berat dihadapi manusia adalah roh-roh jahat, yaitu setan. Tapi ingat, Yahweh sudah memberikan kita Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menyertai kita setiap saat, bukan sewaktu-waktu, bukan hanya pada saat beribadah, tapi setiap saat. Roh Kudus itu diutus oleh Bapa di surga, penolong kita, penguat kita, memberi kuasa kepada kita, sehingga kita menang atas segala tipu daya daripada si iblis itu. Maka tetaplah hidup dalam Roh Kudus, sehingga engkau disertai oleh Yahweh dan pasti menang melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Yang berikutnya, bahwa Yahweh menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20b, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saudaraku, kalau kita punya orang tua, ada batas usia, batas kemampuannya, batas kehadirannya, bahkan batas segala-galanya. Tetapi kita punya Bapa di surga, Dia tidak ada batas karena Dia adalah Esa. Dia menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Maka yakini ada Bapamu di surga yang disebut Yahweh Elohim Immanuel. Artinya Dia menyertai kita dalam keadaan susah atau senang. Sifat manusia, kalau kita senang, orang ikut senang. Tapi kalau kita susah, orang lain tidak mau tahu dengan kita. Tetapi Bapa di surga, saat kita susah, saat kita lemah, saat kita sakit, Dia datang menolong kita. Seperti tadi ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir, dimerdekakan. Ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun, Yahweh bisa buka itu laut merah menjadi terbelah dua sehingga mereka bisa berjalan di tanah kering. Ketika mereka butuh makan dan minum di padang gurun, Yahweh sediakan apa yang mereka butuhkan. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Yahweh berikan tubuh dan darahnya untuk menjadi penghapus dosa manusia. Dan Dia mengutus Roh-Nya yang kudus, jadi penolong yang setia, menolong manusia setiap saat untuk melawan segala tipu muslihat daripada si iblis dan memberikan kuasa kepada kita. Oleh karena itu, Dia juga menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jangan takut menghadapi dunia, apapun yang terjadi, kematian, bencana alam, perang di mana-mana.
Kalau sudah waktunya kita mati, pasti mati. Tapi kalau belum, ada Bapa di surga yang selalu Immanuel bagi kita. Jadi yakinlah engkau punya Bapa di surga yang selalu melindungimu, menjagaimu, menopangmu, membentengi hidupmu. Karena engkau dan aku adalah anaknya, maka tetap semangat mengikut Dia. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami, menguatkan kami, karena Engkau adalah Yahweh Immanuel bagi kami, menyertai kami, baik kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani, baik juga dalam perlindungan. Engkau yang menopang kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau selalu berjaga-jaga atas hidup kami setiap saat. Kami sangat bangga, kami sangat beruntung memiliki Bapa yang sangat baik. Berkati setiap anak-anak-Mu, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, juga bagi kakek nenek, kuatkan mereka supaya yakin ada Immanuel, ada Elohim yang Immanuel bagi mereka. Di dalam segala kesulitan, masalah penyakit, masalah usaha pekerjaan yang sedang mengalami kesulitan, Engkau bukakan jalan, Engkau Immanuel bagi mereka. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati juga gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, persatukan semua. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.